Good day semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Agnes Dios. Saya ada teman yang hari ini akan ngobrol-ngobrol pengalaman dia tentang indigo. Kita panggil siapa ya namanya? Kakak ya? Oke, jadi gimana nih kakak? Apa kabar hari ini? Halo, kabarnya baik-baik saja. Good, makasih loh mau ngobrol-ngobrol. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini cuma sekedar sharing experience apa yang dinamakan dengan indigo. Apa yang saya rasakan sendiri ini tidak bermaksud apa-apa ya. Ini kita cuma sekedar sharing. Jadi setiap orang atau setiap indigo di luar sana mungkin pengalamannya berbeda dengan pengalaman saya, tapi mungkin juga ada pengalamannya yang sama, mirip-mirip. Oke. Sekarang pertanyaannya, indigo tuh apa sih? Indigo itu sendiri saya juga kurang tahu. Soalnya selama ini sayanya sendiri dicap sebagai anak indigo tanpa saya ketahui apa sih maksud ini. Ini hanya saya berdasarkan experience saya dikasih label sebagai anak indigo. Dan menurut saya tidak perlu mencari penjelasan lebih lanjut apa sih indigo, karena bagi saya itu sekedar pengalaman saya aja. Oke, jadi ini mungkin indigo tuh ada hubungannya dengan pengalaman yang nggak setiap orang pernah alami ya. Jadi misalkan mungkin hal-hal paranormal yang di luar hal-hal normal gitu kali ya? Iya betul, seperti hal-hal seperti itu. Dan sejak kecil itu begitu saya konfirmasi dengan teman saya yang lain atau adik-adik saya ataupun even orang tua saya gitu loh. Orang tua saya juga mengatakan mereka tidak melihat ataupun mereka tidak tahu. Jadi kenapa saya sendiri yang melihat begitu? Oke. Oh, jadi ini mulai tahu bahwa kakak ini adalah seorang indigo itu sejak umur berapa tuh? Seingat saya itu dimulai ketika cukup kecil, ketika mungkin SD itu kelas 2, kelas 3 itu memori yang sangat jelas yang saya ingat begitu. Ada, masih ingat cerita pertama kali melihat sesuatu yang kita orang lain nggak bisa lihat? Kalau itu tentunya ada, karena waktu saya ada sedikit cerita ini. Waktu kecil itu kita sering bermain namanya petak umpet. Bermainnya itu bersama adik saya, bersama keluarga yang lain. Nah dulu itu di rumahku itu depannya itu ada bengkel mobil. Nah kita bersembunyi di bengkel itu, dan saya ingat persis saya sembunyi di pojokan dan ada satu kakek-kakek ikut sembunyi di situ. Taunya bahwa itu bukan orang dari mana? Taunya itu bukan orang karena setelah saya awalnya pikir itu adalah kakek-kakek itu orang yang kerja di bengkel itu. Karena masih kecil kita tidak tahu siapa saja yang ada di bengkel itu kan, apakah dia tamu ataupun dia customer, saya tidak tahu. Nah karena itu sering berkali-kali gitu loh, selama saya sembunyi di sini selalu ada dia. Saya sembunyi di situ ada dia, dan even kita bermain itu hari Minggu di mana bengkel itu tutup. Dan ada dia juga gitu loh. Nah setelah sering experience bersama si kakek itu, akhirnya saya bertanya lah, siapa sih kakek yang suka ikutan bermain dengan kita itu loh? Tanya ke siapa? Tanya ke orang tua saya. Apa pernah lihat nggak kakek itu kemana, apa segala macam. Dan tidak ada yang tahu namanya si kakek itu pernah ada gitu loh. Tapi nggak pernah tanya ke kakek itu langsung waktu sama-sama main petak umpet gitu, nggak pernah tanya langsung ke dia, kamu siapa sih kok ikutan main terus sama kita gitu? Nggak pernah, karena kita anak kecil ya, kalau bermain petak umpet kan tidak berani ngomong. Oh iya sih. Tidak berani ngomong, cuman takut ketahuan, takut ditangkap gitu loh kan. Karena kita diem aja. Nah begitu jadi saya tidak pernah bertanya sama kakek itu, tetapi saya ingat sekali begitu saya sembunyi di mana dan kakek itu selalu ada gitu. Oke. Oh gitu. Terus ada lagi cerita lainnya? Wah kalau cerita indigo yang lain
tentunya ada. Jadi begini, kalau indigo yang berdasarkan pengalaman saya itu tidak setiap saat saya mau ketemu itu bisa. Nggak setiap waktu bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat itu. Misalnya begini, seperti sekarang kita bicara gitu kan, saya misalnya kalau langsung ditanya ada nggak sih yang tidak kelihatan di sekitaran kita, saya nggak bisa langsung jawab gitu loh, dan saya tidak kelihatan, saya tidak bisa melihat, karena mungkin levelnya saya itu level paling kecil, bisa dibilang begitu. Jadi lebih, kalau saya bilang tergantung koneksi frekuensi. Oh, oke. Maksudnya jadi mungkin kalau frekuensinya sama baru bisa lihat, gitu kah? Ya betul, Kayak betul, radio. betul. Kayak ya saya lebih mengkategorikan experience saya terkoneksi dengan mereka itu berdasarkan frekuensi. Atau bahasa lainnya ya lagi sial lah ketemu begitu. Kenapa bisa dibilang lagi sial, lagi apes gitu? Bisa dibilang lagi sial ya siapa sih yang mau melihat yang begitu, ya anggap aja lagi apes gitu. Oke, lagi apes gitu. Terus nggak sengaja lihat. Itu terus apa kaget kah atau gimana gitu? Merekanya bisa lihat juga nggak? Bisa tahu bahwa kakak lihat dia juga apa gimana? Itu bisa dibilang waktu masih kecil ya, sejak experience bersama kakek itu. Jadi kedepannya itu lebih sering koneksi frekuensi radio ke mereka ini lebih sering terjadi. Jadi awal-awalnya ya tentu takut, tentu sangat-sangat takut karena saya tidak tahu mesti bagaimana, dan lucunya dulu tidak ada yang bisa kasih tahu kalau ini menjelaskan kalau ini sebenarnya tidak apa-apa atau apa gitu. Jadi semuanya saya experience sendiri dan saya rasakan sendiri, dan saya ya takut sendiri. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan semakin dewasa, jadi saya cuek aja. Kalau udah ketemu ya pura-pura nggak ngeliat gitu aja udah. Oh, oke. Kalau pura-pura nggak lihat tuh terus mereka nggak akan ganggu, nggak akan berusaha cari apa sih namanya, cari perhatian gitu kali? Nggak begitu sih. Biasanya saya lebih ke tahu makhluk itu ada di mana, dan ya udah sekedar tahu aja. Tapi kalau sudah tahu dia di situ, misalnya nih ya, dia di situ, ya udah saya akan cari jalan lain untuk tidak lewat jalan itu misalnya, ataupun berusaha menghindari ataupun lebih ya pura-pura nggak ngelihat. Kalau pas apes terus lihat, terus dia tahu bahwa kakak bisa lihat? Ya biasa-biasa aja. Karena ini yang saya alami tidak seperti film-film Korea ya. Tidak seperti film-film Korea yang bisa diajak berbicara, yang bisa diajak komunikasi, ayo aku punya mission yang tidak tuntas selama hidup, tolong kamu selesaikan missionku. Nah tidak, saya tidak bisa yang seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin ada level-levelnya kali ya. Mungkin karena waktu itu masih kecil, jadi ya cuma sebatas lihat gitu aja kali ya. Ya bisa dibilang begitu. Dan saya juga tidak pernah ingin dan tidak pernah mau untuk terlibat lebih jauh dengan mereka. Gak pernah ada keinginan main bareng mereka gitu. Kan saya pernah dengar katanya ada nih anak-anak indigo, mereka bisa lihat yang tidak terlihat gitu. Jadi teman-teman mereka yang tidak terlihat. Terus kadang mereka diajakin main sama si yang tidak terlihat ini, dan mereka kadang mau gitu. Kalau kakak waktu itu zaman masih kecil itu apa pernah ada yang ngajakin main bareng? Enggak pernah ada yang ngajakin main. Justru sombong ya mereka ya. Ya betul, karena ya itu koneksinya Senin Jumat dulu ya. Tidak setiap weekend bisa diajak main gitu loh. Nah, jadi begitu terkoneksi ya tahu, dan koneksinya itu nggak lama, palingan cuma sebentar. Nah, begitu loh kalau tahu mereka di situ. Saya paling ingat itu waktu dulu sering sekali itu ada yang pegangin kaki saya. Jadi maksud mereka apa ngajakin main, tapi atau
atau apa gitu ya. Tapi itu memori yang sangat-sangat saya ingat ya. Jadi sering banget tuh ada yang nahanin di kaki kita, dan itu dingin sekali tangan mereka itu ya. Itu mungkin tujuannya apa, gangguin apa gimana ya? Ya kurang tahu ya, tapi itu juga bukan setiap saat gitu loh. Nah itu cuma saya di kaki itu dipegangin itu kayak cuma sekali 2 kali, tapi itu sangat-sangat teringat akan itu. Karena begitu kamu lihat itu yang kamu tahu kalau itu tidak ada siapa-siapa gitu, tapi begitu kamu lihat ke bawah itu kok ada tangan megangin kaki kamu. Enggak banget. Terus habis itu jerit dong? Ya awal-awal jerit, awal-awal panggil mama gitu kan, mama gitu. Terus mama masuk kamar dan tangannya itu hilang gitu. Kalau dulu ya ingatnya, jadi kalau setiap bangun pagi itu dulu bukan bangun seperti biasa, karena saya tahu itu pegangannya dari bawah kolong tempat tidur. Jadi saya sekarang kalau dulu itu kalau bangun loncat. Kayaknya langsung harus sigap. Oh gitu. Di keluarga ada juga yang indigo atau cuman kakak aja? Kalau iya, dari keluarga tuh dari pihak mama atau dari pihak papa? Mungkin saya sih bisa bilang ada ya, dan itu lebih dari pihak ibu, lebih dari pihak ibu. Tapi setelah dikonfirmasi ibuku sendiri dia tidak bisa melihat. Tetapi seingat saya kakek saya dulu ya experience mistisnya adalah seperti itu, paranormalnya begitu ada. Nah setelah itu saya dapat jackpot, jadi turun ke saya begitu. Saya kalau bisa saya tidak mau dan tidak pengen. Jadi ibaratnya sebetulnya kalau bisa milih lebih baik nggak ada gitu ya? Betul. Saya lebih suka kalau perlu itu lebih bagus tuh tidak terlibat, karena dunia kita sendiri sudah sangat pusing lah. Jadi saya tidak perlu lagi di dunia lain. Betul. Jadi ini cerita dari dunia lain. Betul. Okay. Nah, terus kan tadi masa kecil ya. Terus menjelang dewasa gitu, SMP, SMA gitu, ada pengalaman lain yang masih ingat? Ya, yang lebih banyak kan kalau dulu kan kita sekolah Senin sampai Sabtu ya. Jadi yang paling sering itu pengalaman di sekolah tentunya. Di sekolah saya tidak pernah mengalami pengalaman mistis di kelas. Tetapi lebih sering pengalaman mistis itu di toilet. Itu wow, sangat banyak. Bisa kelihatan kalau pas lagi apes. Betul. Jadi sering ketemu itu siang-siang karena dulunya kita kalau ke toilet itu kan sendiri-sendiri tuh, tidak ramai-ramai begitu ya. Dan kita dulu sebisa mungkin ya ke WC sebelum jam istirahat. Nah biasanya itu kalau di WC itu kita udah permisi, kita udah ada apapun, begitu jalur radio frekuensi kita lagi apes, suka kena di WC begitu. Mereka nggak ganggu? Enggak, kalau dia ganggu mungkin nggak tahu ya. Cuman begitu kita tahu mereka ada di situ, biasanya saya pilih toilet lain. Biasanya tahu begitu kita masuk ke toilet, rasanya nggak enak. Tergantung ya, toilet terkadang ada 4-5 bilik ya, bisa dibilang gitu. Begitu bilik pertama, kedua feeling udah nggak enak, jangan dicoba lagi. Bilik ketiga, keempat, kelima, lebih baik memilih toilet lain. Nah, untuk saya dibilang indigo ini untuk terus semakin usia bertambah, experience-nya itu juga lebih banyak dan lebih sering. Saya bisa bilang begitu. Mungkin orang berpikir apakah dilatih, apakah berguru ataupun sebagainya. Enggak, saya seperti biasa aja begitu. Oh, jadi ini kayak sesuatu yang natural gitu ya? Ya betul. Jadi makanya saya memberanikan diri untuk ya sekedar sharing experience gitu, ngobrol-ngobrol dengan apa yang saya alami begitu. Walaupun kadang ada juga orang yang mungkin ya nggak percaya gitu tentang hal-hal paranormal dunia lain kayak gini, tapi ya sebenarnya ada juga ya.
Ya, saya kalau ditanya percaya nggak percaya, saya orangnya sangat logis. Saya bisa bilang saya orangnya yang sangat logis. Saya percaya jika saya melihat. Saya dikasih melihat, habis itu barulah saya percaya. Jadi kalau ditanya percaya tidak percaya, of course saya percaya. Jadi ada ya sesuatu, apa ya, dunia lain itu ada ya sebenarnya. Betul, dunia lain itu ada. Dunia lain, baik di Indonesia maupun di Australia, dunia lainnya itu ada. Oke, nanti kita ngomongin tentang perbedaannya. Tapi sekarang balik lagi ke zaman masih remaja. Terus apalagi gitu selain di toilet di sekolah gitu. Ada mungkin pas lagi jalan-jalan kemana, liburan kemana gitu. Dulu saya suka belajar sampai malam. Jadi saya suka belajar sampai jam 10, jam 11, jam 12 begitu. Nah, waktu belajar-belajar gitu, lucunya jam-jam segitu, jam-jam midnight seperti itu, suara Mbak Kunti sering terdengar. Nah, teman-teman, itu dia tadi ngobrol saya dengan si kakak Indigo. Ngobrolannya sampai sini dulu karena si kakak harus pulang. Tapi nanti kita akan sambung lagi. Kalau kalian ada pertanyaan atau tertarik dengan cerita-cerita seperti ini lagi, silahkan tulis di komen. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Makasih. Bye.